Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Nanti juga kita akan singgung saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami pemirsa seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Khori Agung Ramdhani selaku Customer Engagement and Education Unit Head BRI Dana Reksa Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja Pak Khori. Selamat sore, apa kabar Pak? Ya, selamat sore. Baik, terima kasih atas undangannya dari Pak David. Ya, terima kasih juga Pak Khori sudah meluangkan waktu untuk Idea Channel. Di sepanjang perdagangan hari ini tampaknya indeks harga saham gabungan lebih cenderung tertekan setelah pada perdagangan hari sebelumnya sudah mengalami penguatan. Dan tadi secara intraday Pak Khori sempat menembus di atas level psikologisnya di 6.713, namun posisi ini tidak berlangsung lama. Tampaknya profit taking terjadi Pak, terutama beberapa saham perbankan, big cap dan saham big cap lainnya yang pada perdagangan hari sebelumnya sudah menguat signifikan. Analisis Anda? Ya, betul Pak. Memang kalau kita lihat pergerakan dari IHSG sendiri di awal perdagangan tadi sudah cukup baik ya, tertinggi di 6.713-an. Cuman memang ada aksi profit taking dari investor, terutama untuk saham-saham yang big cap di saham perbankan ya, di saham BBRI, kemudian juga di saham Bank Mandiri dan juga BBCA. Nah, ketiga saham ini memang tadi melakukan aksi profit taking ya, terutama di saham Bank Mandiri ini sekitar 1,87% penurunan ya, karena memang kemarin kenaikan cukup besar juga sehingga banyak investor yang melakukan aksi profit taking di ketiga saham perbankan ini. Nah, ini yang menjadi pemberat IHSG di hari ini, padahal secara grafik sebetulnya memang pergerakan sudah cukup baik dan juga ada potensi untuk melanjutkan kenaikannya di IHSG di hari ini. Baik, secara teknikal Pak Khori, level resisten berapa yang memang harus mampu dipertahankan untuk indeks harga saham gabungan supaya tetap bertahan di 67 Pak? Ya, sebetulnya memang kuncinya itu adalah di level sekitar 6.700 ya. Jika memang berhasil bertahan di level tersebut, ada kemungkinan atau ada potensi kenaikan terdekat untuk IHSG sendiri di level sekitar 6.750. Nah, ini sama dengan moving average di 60 hari. Sehingga memang jadi angka krusial di angka sekitar 6.700-an. Jika berhasil dan bertahan di atas itu, ya ada kemungkinan untuk jangka menengah bisa mengejar ke level sekitar 6.750 sampai di level sekitar 6.900. Ya, baik, posisi penutupan, jelang penutupan sesi kedua ini di 668. Pak Khori, bagaimana Anda melihat proyeksi untuk perdagangan esok hari untuk jangka pendek Pak? Ya, betul. Untuk jangka pendek sebetulnya memang ada potensi penurunan berlanjut ya. Kalau misalkan bisa hari ini ditutup minus ya 685, sehingga nanti potensi penurunan coba ngejar di area level support sekitar 6.673. Nah, ini menjadi titik support yang kedua, sehingga di perdagangan besok hari akan coba menguji level support tersebut. Baik. Pak Khori, kita akan coba ulas saham-saham yang menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan. Tadi pun juga sempat Anda singgung beberapa perbankan big cap. Kita ke BMRI terlebih dahulu Pak Khori. Kalau kita flashback ke perdagangan hari sebelumnya, BMRI justru salah satu perbankan big cap yang naik paling signifikan. Dan hari ini koreksinya juga paling dalam. Secara intraday tadi kalau tidak salah sempat melemah di atas 2%. Pak Khori, analisis Anda untuk BMRI? Ya, BMRI sendiri sebetulnya kalau kita lihat ya, investor asing net buy itu cukup besar pada perdagangan di hari kemarin. Dan memang ini juga menjadi katalis positif juga terkait dengan perkembangan dari saham Bank Mandiri. Nah, namun memang kemarin kenaikan sebesar sekitar 2,8%. Ini juga dibalas dengan hari ini penurunannya sekitar 1,8%. Dan tadi di awal pekan, di awal perdagangan ya, opennya juga lumayan cukup tinggi, open di sekitar 5.400, sehingga memang banyak investor yang melakukan aksi profit taking dan hari ini tidak mampu bertahan di atas di atas tertinggi hari ini di sekitar 5.400-an. Gitu Pak, kurang lebih. Rekomendasi Anda untuk BMRI jangka pendek dan menengah? Ya, untuk jangka pendek saat ini kita Bank Mandiri ya, untuk supportnya sendiri sekitaran 5.200. Ini support yang harus terjaga untuk saham Bank Mandiri sehingga nanti akan mempertahankan pergerakan uptrendnya di saham Bank Mandiri. Kemudian untuk resistennya sendiri coba resisten terdekat di level sekitar 5.400-an, Pak. 5.400 sampai 5.500.
Baik, secara keseluruhan Pak Khori, apakah Anda melihat strategi berinvestasi, trading untuk dari beberapa perbankan big cap sampai sejauh ini relatif sama? Ya, untuk saat ini sebetulnya memang sentimen dari perbankan ya, terutama untuk big cap sendiri ada kabar baik terkait dengan menyambut rilis dari laporan keuangan kuartal kedua yang memang diprediksi akan sama ya laporannya seperti di kuartal pertama yang mayoritas positif, sehingga memang menjadi katalis yang positif juga untuk sektor perbankan, terutama perbankan big cap-nya. Nah, ini investor juga bisa mencermati beberapa saham perbankan tersebut, sehingga nanti bisa wait and see ya, dan kita ambil level pembelian terbaik untuk di saham-saham perbankan, terutama untuk big cap yang kita cermati ya, di 4 saham tersebut. Baik, dari perbankan big cap kita bergeser ke saham-saham pemberat lainnya. Datang dari teknologi ada Gotoh yang kemarin juga sempat menopang indeks harga saham gabungan. Hari ini juga kembali mengalami tekanan yang cukup dalam. Analisis Anda untuk Gotoh, Pak Khori, di penutupan sesi kedua atau di beberapa menit jelang penutupan sesi kedua, maksud saya ini melemah di 1,79% dan berada di level 110, Pak. Ya, untuk saham Gotoh sendiri sebetulnya memang pergerakan tidak terlepas juga dari ini ya, dari sentimen dari perbaikan kinerja ke depannya ya, terutama yang terbaru itu kan ada bongkar dari jajaran direksinya gitu ya, dan ini juga menjadi katalis positif untuk Gotoh ya. Namun memang investor juga harus terus mencermati kinerja keuangan ke depannya. Nah, untuk saat ini sendiri secara teknikal memang pergerakan di saham Gotoh ini masih agak cukup berat, Pak, karena pertama dari sisi tren masih cenderung sideways. Nah, ini juga sideways terjadi dari semenjak awal tahun ini dan masih belum berhasil breakout dari level sideways-nya ya, di sekitaran 125 sampai 130. Nah, jika memang mampu bertahan di atas level tersebut, nah ini menjadi kabar baik untuk saham Gotoh. Untuk saat ini memang masih wait and see dan juga masih sideways ya, cenderung melemah, dengan support terdekat untuk saham Gotoh itu di sekitaran 106 untuk saat ini. Baik, dan memang dalam beberapa waktu terakhir Gotoh range pergerakannya juga relatif lebih sempit dan belum mampu kembali ke atas level 120, dan tadi juga sudah dikonfirmasi level 125 hingga 135 kalau mampu dipertahankan, penguatan dari Gotoh akan terus berlanjut dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Khori, sambil menunggu updatean penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, tadi dari sisi topik pilihan juga cukup menarik Pak Khori. Ini ada rilis terbaru dari OJK per hari ini. Meskipun indeks harga saham gabungan mengalami volatilitas yang cukup tinggi, lebih cenderung tertekan, tapi di perdagangan bulan lalu tampaknya masih mencatatkan penguatan, begitu ditopang oleh saham-saham di sektor transportasi dan logistik. Bagaimana Anda melihat perkembangan sektor ini, Pak, setelah tertekan ketika pandemi COVID-19 di beberapa tahun lalu? Ya, betul. Memang tadi kita juga baru baca rilis dari OJK ya, 3 sektor yang jadi penopang, salah satunya adalah di sektor transportasi dan logistik. Nah, ini juga menjadi kabar baik untuk sektor tersebut, karena memang sekarang mobilitas masyarakat juga sudah dibuka sepenuhnya, dan juga aturan-aturan yang sebelumnya diperketat pada saat pandemi juga sudah dihapuskan gitu ya, untuk mobilitas masyarakat terutama. Nah, ini tentunya menjadi katalis positif untuk sektor transportasi dan logistik, terutama kalau kita lihat beberapa saat ini ya, saham-saham sudah mulai cukup menguatnya cukup baik di saham jasa marga terutama gitu ya, yang nanti mungkin bisa jadi pertimbangan juga. Nah, saat ini kedepannya pun juga akan didukung dengan momen dari pemilu gitu ya. Nah, ini juga yang akan meningkatkan euforia juga, sehingga nanti akan berdampak terhadap transportasi ataupun logistik itu sendiri. Baik, sementara dari beberapa saham yang ada tidak saham-saham yang paling Anda rekomendasikan, terutama dari sisi teknikal, Pak, untuk saham-saham yang ada di sektor ini dengan prospek yang sudah Anda jelaskan tadi? Ya, sebetulnya saya mencermati di saham jasa marga ya, yang hari ini pun juga ada kenaikan beberapa waktu terakhir, memang pergerakannya juga sudah cukup baik. Sudah keluar dari tren penurunan sejak awal tahun ini ya, dan terus konsolidasi dan cenderung menguat. Di hari ini pun juga ada kenaikan sekitar 1%. Bahkan kalau kita lihat beberapa waktu lalu sempat rally ya, di awal Juni sampai dengan pertengahan awal Juni itu cukup tinggi kenaikan dari saham jasa marga, mencapai di sekitaran 17%.
Nah, untuk saat ini pun juga di saham Jasa Marga berhasil rebound dari support MA20 dan juga didukung dengan volume yang meningkat cukup signifikan. Nah, ini yang mungkin bisa dicermati oleh teman-teman investor sehingga bisa menjadikan watchlist ya untuk perdagangan di saham Jasa Marga. Oke, support dan resisten yang mungkin bisa diperhatikan Pak Khori. Hari ini ditutup di level 3830 Pak. Dalam beberapa waktu terakhir memang cenderung mengalami penguatan dan sebelumnya sempat menyentuh di level 3940 dalam 6 bulan terakhir ataupun secara year to date ini. Kemudian dalam beberapa tahun terakhir memang harganya sempat di atas 4.900-an. Ya, untuk Jasa Marga sendiri terdekat secara teknikal. Ini target di level sekitar 4.100, Pak. Namun sebelum itu target terdekat lagi di angka sekitar psikologis 4.000 dan next-nya di sekitar 4.100. Baik, selain dari Jasa Marga ada saham-saham lain yang mungkin bisa diperhatikan di sektor ini, Pak Khori? Ya, untuk saham lain seperti di saham ASA, Adisarana Armada ini juga cukup menarik, namun memang secara teknikal masih harus wait and see karena saat ini sedang menguji level support di sekitar MA20 Pak, di sekitar 1.270. Jadi mungkin teman-teman bisa coba perhatikan dan watchlist di saham ASA nanti ketika berhasil rebound di level 1270 bisa mulai ikutan pembelian dengan target terdekat di level sekitar 1.400-an untuk saham ASA. Dari sisi pola pergerakan seperti apa Pak Khori? Karena di perdagangan Maret sempat koreksi cukup dalam di 700, namun setelah menyentuh level ini, ASA mencoba untuk bangkit, bahkan kemarin sempat menyentuh di 1.300-an untuk posisi dari ASA. Ya, pergerakannya sendiri sebenarnya sekarang sudah mulai pulih ya, ditandai dengan pergerakan yang stabil di atas moving average 60 hari. Nah, ini juga terjadi ketika awal Maret gitu. Di awal Maret sudah keluar dari tren penurunan. Nah, ini menjadi pola yang baru sehingga menjadi tren yang baru bullish ya untuk saat ini dan levelnya terjaga di level sekitar support MA20 untuk saat ini. Jadi teman-teman bisa perhatikan dan pantau dan moving average di MA20. Pak Khori, kita akan hold terlebih dahulu. Saya akan coba sampaikan update penutupan di perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa data perdagangan lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Kita ke IHSG terlebih dahulu, di mana indeks harga saham gabungan tampaknya masih ditutup di zona merah, melemah di 0,22% dan kembali meninggalkan level 6.700-an, tepatnya di 6.681,754. Sementara kita akan coba lihat beberapa data perdagangan yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Langsung saja kita ke grafis yang pertama. Pemirsa, kita akan coba update posisi penutupan beberapa indeks lainnya. Seperti MNC 36, Jakarta Islamic Index, dan juga ada LQ45, di mana MNC 36 melemah di 0,47%, Jakarta Islamic Index menguat di 0,06%, LQ45 melemah di 0,40% di 948,735. Kita bergeser ke rotasi pergerakan sektoral di penutupan sesi kedua hari ini. Konsumsi non-primer memimpin penguatan di 0,90%. Transportasi dan logistik baru saja kita bahas, ini menguat di 0,81%. Properti melemah di 0,44% dan teknologi masih menjadi pemberat, melemah di 0,27%. Sementara posisi saham-saham yang mengalami penguatan cukup signifikan yang masuk ke dalam deretan top gainers. NICL menguat di 314, BRIS juga menguat di 1.790, Pegas di 1340, dari perbankan digital ada Arto juga menguat di 3460. Kemudian saham-saham yang menjadi pemberat bagi indeks harga saham gabungan yang masuk ke dalam deretan top loser pemirsa, di antaranya didominasi oleh perbankan Big Cap, BMRI tertekan di 5250, BBRI juga melemah di 5450, BBCA melemah di 9050, sementara dari teknologi ada Goto tertekan di level 109. Ya, itu dia updatean penutupan sesi kedua dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di keesokan harinya.